Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebagaimana biasa, kali ini di waktu bulan Ramadan ini ya, waktu bulan yang penuh kemuliaan ini, sebagaimana biasa kita akan membahas hadis 533 yang mana hadis ini menceritakan atau membahas tentang kesukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang menampakkan nikmatnya pada saat Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Jadi kalau kita mukadimahnya ya, istilahnya kita ambil simpelnya, kalau sebelum kita membahas ini, bahwasanya Allah itu senang ketika seorang hamba-hambanya itu diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia perlihatkan pengaruh nikmat tersebut kepada orang-orang kayak gitu. Nah, seperti apa sih nikmat yang mesti harus kita perlihatkan kepada orang-orang tersebut? Mana yang boleh, mana yang tidak? Nah, nanti kita akan bahas secara lebih dalam di matan hadis, kemudian makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya. Wa Imran bin Husaini radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara asaran ni'matihi 'alaihi, rawahul Baihaqi. Wa Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, idza an'ama 'ala 'abdihi, jika hamba-hambanya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatan, suatu nikmat, ayyara, yang mana seorang hamba tersebut memperlihatkan asar nikmatihi, pengaruh daripada nikmat tersebut, alaihi, pada dirinya, rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyukai seseorang hamba yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlihatkan pengaruh nikmatnya atas dirinya ya, kepada orang-orang, supaya nanti orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendekat sama dia, bisa mendekat sama dia, kemudian dia bisa memberikan apa-apa yang diperlukan oleh orang-orang tersebut, membantu orang-orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita diberi kelimpahan nikmat kayak gitu kan, kita beli baju baru apa segala macam kayak gitu kan, bagus kayak gitu. Nah, itu bukan cuma kita memperlihatkan itu bukan cuma sebagai untuk kesombongan kita, tapi di situ untuk orang yang mendekat kepada kita, butuh pertolongan kepada kita, itu bisa kita bantu. Itu bisa melalui zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya.
kayak gitu. Tujuannya itu supaya orang-orang itu tahu bahwa kita ini adalah orang yang layak untuk dimintai bantuan, bukan untuk memamerkan bahwasanya oh ini kelas rendah dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ya untuk kita membantu sesama orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Seorang hamba yang menampakkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya dalam makan, minum, pakaian, dan hal-hal lainnya merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila pengaruh dari nikmatnya tersebut ditampakkan oleh seorang hamba sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menampakkan pengaruh anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lantas disembunyikan. Jadi misalkan orang itu diberikan karunia yang berlimpah kayak gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia timbun nikmatnya Allah, kemudian dia sembunyikan kayak gitu. Dia ya pakainya biasa-biasa aja, terus segala macam, supaya orang nih jangan minta-minta ke aku nih kayak gitu, jangan minta tolong aku, dan fokusku tuh cuma untuk diri sendiri aja gitu kan, untuk keluarga aku yang terdekat aja, nggak butuh aku istilahnya menolong orang dan lain sebagainya. Nah itu yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang boleh kita ada tujuan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan suatu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ada yang tidak boleh. Nah kalau yang tidak boleh itu yang memang untuk bermegah-megahan, menyombongkan diri istilahnya seperti itu kan, yang mana orang yang melihat daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita itu enggak kita bantu kayak gitu kan, tetap dibiarkan jadi jongos seperti itu aja. Agar dengan menampakkan pengaruh anugerah Allah tersebut, ia didekati oleh orang yang membutuhkan santunannya, hingga seseorang tersebut dapat bersodakoh kepada mereka. Dengan demikian terangkatlah diri mereka dari sikap-sikap yang tidak terpuji, yaitu menampakkan kemiskinan dan bersikap minta belas kasihani, gitu ya. Salah seorang penyair mengatakan wala intaqatu bisyukri birwiki mufassihan falisanu hali bisyakayati antoku. Seandainya aku mengungkapkan rasa syukur atas kebaikanmu, maka aku ungkapkan hal tersebut melalui tingkah lakuku, karena ungkapan dengan cara tersebut lebih nyata. Jadi kalau kita pengen mengungkapkan rasa syukur itu mesti harus kita ungkapkan melalui tingkah laku kita, gitu kan. Jadi kalau kita bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, daripada kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lebih baik kita menyantuni orang yang fakir miskin, dan itu jauh lebih nyata. Seperti itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misal ada orang yang bikin konten kreator kayak gitu kan, menjadi konten kreator kayak gitu dengan berbagi seperti itu ya kan, ya istilahnya ditampakkan di sosial media kayak gitu kan, ya mungkin itu salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepadanya kayak gitu, sehingga ya orang yang membutuhkan dia bantu kayak gitu. Dan juga ketika dia membikinkan konten ini supaya orang-orang lain itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kalau misalkan orang tersebut terinspirasi ya kan, melakukan hal yang sama dengan orang tersebut, dengan bayi muang tersebut, katakanlah seperti itu ya, maka pahala-pahala yang dilakukan oleh orang yang mengikuti jejaknya bayi muang ini bisa mengalir juga ke orang tersebut. Nah kalau kita mencaci maki itu repot lagi, walaupun apa yang kita sampaikan tersebut itu benar kayak gitu, bisa jadi nanti
pahala kita ini tadi yang menutupi kekurangannya dia. Oh, karena nggak ikhlas, karena dia pengen absen dan lain sebagainya. Memang mungkin betul apa yang dia sampaikan. Tapi yang tadi menjadi kekurangan Mbak Imwong tadi, mungkin dia kurang ikhlas, mungkin dia pengen absen dan lain sebagainya. Itu malah tutupi dengan pahala-pahala yang kita berikan kepadanya melalui nyinyiran-nyinyiran kita tadi, kayak gitu. Makanya kita hati-hati dalam menjaga lisan supaya kita jangan menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang dianjurkan pula bagi orang yang diberi anugerah mengungkapkan rasa syukurnya melalui lisannya agar anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Hal ini merupakan ungkapan rasa syukur melalui lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, seperti itu ya. Itu bentuk cara kita menyebut terhadap nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Al-hadihi di sini adalah kepada hambanya, yang dimaksud ialah hamba yang telah Allah ciptakan. Kemudian nikmah adalah segala sesuatu yang disukai lagi terpuji akibatnya. Jadi nikmat itu adalah segala sesuatu yang disukai, yang ya kita sukai lah, intinya seperti itu. Tapi juga terpuji akibatnya. Jadi akibat dari Allah berikan kepada kita suatu nikmat kayak gitu, itu kita bisa berbagi kepada orang, menolong orang yang membutuhkan. Itu merupakan akibat yang terpuji. Jangan sampai ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka akibatnya menjadi tercela, menjadi hamba yang tercela. Contoh kayak Fir'aun dan Qarun, kayak gitu kan. Allah berikan nikmat kepadanya, kesenangan harta dan lain sebagainya, suatu kekuasaan, ujung-ujung dia menjadi seorang hamba yang tercela. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Terserah aja kalau misalkan seseorang tersebut boleh memilih dia mau karomah atau dia mau istiqot, gitu ya. Manusia itu pasti mempunyai dua pilihan. Kalau karomah itu adalah sifat-sifat yang terpuji yang dia ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqot adalah sifat-sifat yang tercela, kayak gitu kan. Dia pelit, dia menjadi raja yang zalim atau pemimpin yang zalim, yang mana dia itu lebih cepat menyuarakan atau berkomentar terhadap apa-apa yang menjadi kepentingannya, kayak gitu kan. Tapi dia malas memberikan suatu komentar atau membela apa-apa yang menjadi kepentingan rakyatnya. Itu yang mana Rasulullah SAW juga pernah di dalam suatu hadis sudah memprediksi, sudah mendapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, kelak akan datang seorang pemimpin nanti di akhir zaman yang mana dia itu selalu pengen istilahnya memperjuangkan apa yang dia menjadi haknya. Dia cepat mengambil apa-apa yang menjadi haknya, tapi dia paling malas memperjuangkan, memberikan apa yang menjadi hak untuk umatnya, untuk hayat-hayatnya. Nah, tapi di sini juga Rasulullah SAW memberikan gambaran di sini ketika sahabatnya bertanya, apakah seorang pemimpin tersebut boleh diperangi atau digulingkan? Jawaban Rasulullah SAW tidak, selama seorang pemimpin tersebut masih sholat bersama kalian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam politik di dalam Islam itu, stabilitas politik itu harus menjadi acuan pertama ketika bertindak seperti itu. Nah,
mensyukuri nikmat ialah cara menampakkan dengan makanan dan pakaian agar ia didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongannya hingga ia dapat bersedekah kepada orang-orang tersebut. Rata-rata sih kalau misalkan orang itu datang kepada kita, minta bantuan kepada kita, pasti melihat dari pakaian, kemudian kendaraan dan rumah kita. Nah, ketika kita sudah tampakkan kepada orang-orang tersebut, ketika orang datang meminta bantuan kepada kita, ya kewajiban kita itu bukan artinya malah pelit, tapi kita membantu orang sebanyak mungkin, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita skopnya hanya berapa keluarga, ya misalkan 5 keluarga, ya 5 keluarga itulah yang kita bantu, kayak gitu kan. Ada berbagai macam cara orang tersebut membantu orang lain, salah satunya dengan rutin berbagi, membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Dia sudah hitung betul-betul zakat yang harus dia keluarkan, kemudian masih banyak lagi dia sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi supaya harkat dan martabatnya bisa terangkat. Nah, kemudian biasanya juga orang itu berbuat baik, membantu orang lain dengan menjadi pemimpin yang adil, kayak gitu. Karena menjadi pemimpin yang adil itu pahalanya juga berlipat-lipat, kayak gitu. Itu kan contoh lah, misalkan dia cuma beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci modalnya itu. Dari semua amal ibadahnya ini, ya dari sholatnya mungkin belang-belang kambing, ya kan, cuman ada setahun sekali, tapi dia punya satu kebaikan, yaitu dia mempermudah orang pada saat membutuhkan pertolongan sama dia, kayak gitu. Tanda tangan cepat, kayak gitu, dia urus urusan misalkan rumah sakit udah selesai, kayak gitu. Nah, ketika nanti dia di akhirat cuma satu itu aja, nanti itu yang mengangkat dia menuju ke surga setelah hisab itu tadi, ya bukan berarti tanpa hisab, enggak, tetap dihisab. Nah, dengan satu amalan itu bisa mengangkat dia dari neraka ke surga, seperti itu. Itu ada di dalam hadis, kalau nggak salah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Itu masih di bab pertama, gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak pantas, ya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman dalam menyampaikan kitab ini, atau mungkin ada apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman upload di kolom komentar. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.